Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang prinsip-prinsip yang saya pegang untuk menjadi imam. Karena ada orang yang bertanya, Romo itu kan siap ditugaskan di mana saja dan harus pindah pada suatu ketika. Bagaimana Romo menghadapi situasi baru? Tentu Romo tidak serba tahu tentang situasi yang baru itu. Dan bagaimana harus bisa menyesuaikan diri bla 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 bla. Memang benar. Sebagai seorang imam, misionaris harus siap ditugaskan dimanapun. Tidak bisa milih karena ada kaul ketaatan. Tetapi tentu ada strategi atau prinsip yang dipegang supaya tidak menjadi sulit ketika harus menghadapi situasi baru. Yang pertama dari pengalaman saya selalu berpikir bahwa saya harus mengenal situasi dan harus tahu mesti berbuat apa. Itu prinsipnya. Tidak berarti bahwa saya sudah tahu, tidak. Tetapi saya harus mengenal situasi, mengetahui apa yang harus saya lakukan. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya ditugaskan di tempat yang baru, saya akan menggunakan sumber-sumber yang ada. Harus mendengarkan umat, harus melihat sarana-sarana yang ada, kemudian mulai belajar mengenal situasi. Memang saya tidak mengerti, saya mesti harus bagaimana pada awalnya. Dan pada saat itu justru saya harus belajar. Saya harus mengerti karakter umat seperti apa, cara berelasinya bagaimana. Dan kemudian sesudah terkumpul pengertian, mengetahui situasi, mulai tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, itu yang prinsip yang saya selalu pegang. Sehingga saya tidak khawatir. Tidak segera kemudian mengatakan, oh saya tidak bisa. Tidak. Saya akan pergi, memang saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi saya berusaha untuk mengetahui, mengenal situasi, dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan apa yang perlu. Itu prinsipnya. Dan kenapa saya bisa begitu? Karena saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu saya mau menjadi pribadi seperti apa. Saya mengerti itu. Dan ini juga anugerah. Bukan tiba-tiba saja saya tahu, tidak. Saya duduk, saya merefleksikan, dan ada satu peristiwa yang membuat saya mengerti apa yang saya mau terhadap hidup saya. Saya mau menjadi orang seperti apa. Itu saya memang sengaja merenungkannya dan mengambil keputusan. Tidak datang begitu saja. Dan peristiwanya mungkin saya pernah cerita, tapi pasti juga ada yang belum pernah dengar. Ceritanya pada suatu ketika saya mengendarai mobil. Bukan saya yang nyupir, tapi teman saya, teman imam saya. Lalu pada suatu ketika terjadi kemacetan besar. Padahal itu di kampung, kota kecil, bukan kota besar seperti Jakarta. Tidak mungkin ada macet, tidak mungkin. Karena di situ hanya ada simpang 3. Tapi itu macet sekali, yang membuat orang lain bertanya-tanya, kenapa macet? Tidak mungkin di tempat seperti ini macet. Memang jalan tetapi pelan sekali dan sungguh-sungguh itu menimbulkan kemacetan. Sampai suatu ketika kami melalui sumber macet itu. Dan ternyata sumber macet itu adalah orang gila yang telanjang bulat ada di tengah jalan. Semua orang kemudian melambatkan kendaraannya. Dan ketika kami kemudian bisa melewati sumber kemacetan itu, sahabat saya yang nyetir, teman imam itu mengatakan, urip pisan wedan, sambil jengkel dia. Hidup sekali saja kok gila loh. Itu omelan yang sekedar keluar dari mulut sahabat saya. Tapi bagi saya saat itu momen aha, rema, berulang terus. Yang terus-menerus tidak bisa keluar dari kepala saya. Karena itu saya kemudian merenungkannya. Iya ya, hidup itu singkat. Hidup itu begitu berarti. Lah kok gila loh. Hidup cuman sekali, singkat, edan. Aduh,
Lalu saya mulai berpikir, jadi hidup sekali itu mestinya gimana ya? Hidup sekali, singkat, mesti kaya. Saya nggak terlalu tertarik di situ. Hati saya tidak mengatakan begitu. Hidup sekali, singkat, harus terkenal. Enggak juga, tidak masuk di kepala saya. Hidup sekali, singkat, harus sungguh-sungguh punya kedudukan hebat. Enggak juga. Saya terus berpikir, dan akhirnya ketemu. Hidup sekali, singkat, harus jadi inspirasi. Nah, itu yang kedua. Jadi saya selalu berpikir dan berprinsip saya mau menjadi inspirasi. Tidak harus besar, tetapi selalu inspiratif dimanapun saya ditugaskan. Karena itu, kalau saya ditugaskan di tempat yang baru, saya tidak tahu apa-apa, saya akan mencoba memahami situasi dan mencoba mengetahui apa yang harus saya lakukan. Berbuat sesuatu. Dan prinsipnya, pedomannya saya harus inspiratif. Nah, itu yang saya lakukan. Maka ketika ditugaskan di tempat yang baru, saya akan mencoba menemukan cara bagaimana saya bisa inspiratif untuk tempat baru saya ini. Tuh, yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya tahu menemukan sumber kebahagiaan saya dimanapun saya ditugaskan. Saya bahagia tidak tergantung lingkungan, situasi saya. Saya tidak tergantung orang-orang yang bekerja sama dengan saya. Tidak. Saya merasa bahwa saya bisa menemukan kebahagiaan saya. Kendati orang-orang yang ada di sekitar saya tidak seperti yang saya mau. Tidak. Tidak apa-apa. Saya bisa menemukan kebahagiaan itu. Entah kemudian mempelajari orang yang baru, yang mungkin tidak cocok, saya bisa menemukan itu dan merasakan kebahagiaan tersendiri. Mempelajari orang-orang yang aneh-aneh gitu. Kalau ada yang nampaknya tidak cocok, wah saya anggap aneh saja dan kemudian memicu saya untuk belajar lebih. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Oh, dia rupanya begitu. Dan ada sumber kebahagiaan itu. Tapi terutama saya suka menulis, saya suka membuat refleksi, saya suka main gitar. Saya belajar gitar terus, belajar terus. Saya merasa tidak bisa main gitar sampai sekarang. Tapi saya belajar terus dan menikmati proses belajar itu. Kalau saya menemukan sesuatu yang membuat saya maju dalam latihan melodi misalnya, saya senang sekali. Latihan. Ada musik, ada lagu yang bagus. Saya tidak mencoba mencari chordnya, tapi mencoba mencari melodinya yang tidak fals gimana. Wah, dan saya senang dengan itu kalau bisa. Mencoba menemukan kegembiraan kecil-kecil seperti itu. Atau sekedar jalan kaki keliling, menikmati udara, pohon, binatang-binatang. Saya suka sekali. Dan saya menemukan banyak alasan untuk berbahagia dimanapun. Tidak masalah sekeliling saya seperti apa, tidak masalah. Yang keempat, prinsip yang selalu saya pegang adalah sabar dan tekun. Dan ini penting karena di tempat yang baru, saya mesti sabar, belajar sabar. Tekun, belajar, terbuka, dan mungkin yang membuat saya terbantu dalam hal ini adalah saya suka belajar keterampilan tertentu, terutama main gitar. Tidak bisa-bisa, tapi saya tidak pernah berhenti. Pelan-pelan, saya menggarisbawahi kemajuan, bukan menggarisbawahi hasil. Jadi kalau saya maju sedikit, saya sudah senang. Karena itu saya sabar. Saya yakin saya bertumbuh. Nah, itu keyakinan saya. Apapun, dimanapun, dengan siapapun, saya yakin saya bertumbuh. Bukan berarti tidak buat kesalahan, tapi tetap sabar. Sabar juga terhadap diri sendiri. Kalau buat kesalahan, belajar lagi, mulai lagi sesuatu yang baru, yang lebih baik. Nah, dan karena itu saya bertumbuh kemudian. Dan persisten, tekun, terus, tidak pernah berhenti. Terus melakukan sesuatu. Prinsipnya adalah terus berusaha melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain dan baik untuk diri saya sendiri. Dan saya lakukan itu. Tekun, setia. Sedikit, kecil, nggak apa-apa. Lama, nggak masalah. Saya ingat nasihat dosen antropologi saya. Dia mengatakan begini. Kita harus tahu cara berlari sprint dan cara berlari maraton. Kalau kita mau lari maraton, larinya jangan sprint.
nanti belum sampai sekilo nafas kita sudah ngos-ngosan, malah bisa putus nafas kita. Larinya pelan-pelan, konstan, persisten, yang penting maju. Nah, 10 km itu akan sampai, karena maraton. Tapi kalau sprint, ya udah larinya cepet gitu. Nah, mesti tahu membedakan hal itu. Dan itu yang saya kerjakan. Saya berusaha untuk pelan-pelan, sabar, yang penting maju sedikit demi sedikit. Tapi terus saya kerjakan. Salah satu contoh, saya membuat renungan setiap pagi. Dulu itu awalnya ya cuman ingin hadir di tengah-tengah umat. Karena pada waktu itu saya terkena lockdown di Colombo, Sri Lanka, tidak bisa pulang 25 hari. Saya merasa kasihan terhadap umat saya merasa ingin hadir di tengah-tengah umat saya yang sedang menghadapi pandemi. Maka saya sengaja selfie video 3 menit, selamat pagi Colombo, hari ini cerah, jangan menyerah ya, nanti pasti kita bisa, kirim gitu. Lama-lama tekun setia tiap hari, oh ada ide baru, kembangkan, ada ide baru, kembangkan. Sampai akhirnya bukan 3 menit, bukan 5 menit, tetapi tergantung temanya. Kalau memang perlu dijelaskan cukup detail, sabar, saya ambil waktu. Tetapi persisten, tekun, terus saya lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, mencintai dan menghargai orang lain. Hal ini saya pegang sebagai sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena ini perintah Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta saya untuk mencintai, maka saya mencintai dan menghargai. Ternyata mencintai itu tidak sulit. Mencintai itu menghargai orang lain dan mengizinkan orang lain menjadi diri mereka sendiri. Mengizinkan orang lain bertoleransi terhadap orang lain untuk mengemukakan pendapat mereka. Menghargai orang lain untuk bisa menikmati hidup mereka sendiri. Menghargai dan menikmati orang lain menjalani hidupnya sendiri. Punya pendapatnya sendiri. Menghargai dan menerima orang lain untuk sungguh-sungguh menjadi the best versi mereka sendiri. Dan itu mencintai dan menggembirakan. Karena itu bagi saya, prinsip itu membuat saya bisa nyaman di mana-mana. Saya sungguh-sungguh menghargai orang lain dalam arti mengizinkan orang lain bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi mereka. Karena mereka punya sejarahnya sendiri. Orang lain punya struggle-nya sendiri. Mereka melalui perjuangan hidupnya sendiri yang saya tidak mengerti. Dan karena itu saya menikmatinya. Saya menghargai bagaimana mereka itu. Justru menarik sekali. Kalau semuanya sama malah tidak menarik. Dan ternyata itu menolong saya untuk bisa menerima orang lain dan kemudian bisa menikmati kebersamaan dengan orang lain. Apakah ada orang yang tidak cocok, Romo? Ada tetap. Tetapi saya merasa ya dia sudah melalui berbagai banyak persoalan dalam hidupnya. Saya tidak harus menghakimi. Saya tetap oke lah, mungkin dalam hal ini kita tidak cocok, tidak apa-apa. Ya kalau bisa kita bersama, oke. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak harus memaksa diri juga. Karena juga saya tahu apa yang bisa menggembirakan untuk saya sendiri. Nah itu beberapa tips. Sehingga saya kalau ditugaskan dimanapun tidak menolak. Tetap bisa taat, tetapi juga tidak menderita. Ada tantangan selalu dimanapun. Tetapi tidak kemudian menjadi menyerah, mengeluh, tidak. Tahu apa yang membuat saya bisa bahagia, tahu bagaimana bisa mencintai dan respect terhadap orang lain, mengenal situasi dan bisa mengambil keputusan, dan terus tekun belajar sesuatu supaya bisa menjadi inspirasi, kecil atau besar. Bukan berarti bahwa saya semua sudah berhasil, tidak. Hanya kurang lebih saya bisa menikmati hidup saya dan tetap tahu apa yang harus saya buat. Bisa menjadi inspirasi meskipun kecil. Punya niat baik meskipun kecil. Namun dalam semuanya itu saya juga tetap berusaha untuk handle myself with care. Karena saya yakin bahwa saya dicintai Tuhan. Ingat, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.